Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitria, BP 1910542003, IE1 jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Payakumbuh, Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian barat. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk di Indonesia itu termasuk pada tingkat tinggi dan menimbulkan permasalahan kependudukan, salah satunya seperti persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk dengan distribusi tidak merata ini akan menimbulkan tidak meratanya pembangunan. Kita bisa lihat bahwa pembangunan di daerah itu lebih berpusat pada daerah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibanding pedesaan. Pembangunan yang berkelanjutan secara terus-menerus dan berbagai macam fasilitas serta kemudahan akses terhadap semua sarana itu tersedia di perkotaan. Nah, hal ini menimbulkan berbagai dampak, salah satunya ketimpangan antara jumlah SDM di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini juga menimbulkan perbedaan skill setiap SDM itu. Berikutnya, sebagian besar masyarakat itu memiliki pola pikir untuk melakukan migrasi ke daerah yang dinilai lebih baik agar terciptanya peningkatan kualitas hidup. Pihak yang melakukan migrasi itu bisa beranggapan atau mereka dapat memiliki anggapan bahwa daerah asal mereka itu tidak dapat meningkatkan perekonomian sehingga perlu melakukan perpindahan ke daerah yang lebih baik. Berikutnya, permasalahan kemajuan perekonomian, upah dan pekerjaan itu bisa menjadi faktor ekonomi para migran. Wilayah yang menjadi tempat tinggal migran memiliki tingkat upah yang rendah sehingga mereka mencari daerah yang memiliki upah lebih tinggi. Para pekerja ini biasanya akan membandingkan pendapatan yang diharapkan jika mereka bekerja di daerah tujuan dengan upah yang diterima saat di daerah asal. Maksudnya mereka itu akan membandingkan pendapatan yang diterimanya apakah lebih besar jika mereka melakukan migrasi atau lebih kecil atau lebih besar pengeluaran pada saat di daerah migrasi. Jika ternyata tingkat pendapatan di daerah asal itu sama dengan daerah tujuan migran atau biaya hidup di daerah tujuannya lebih besar dibanding daerah asal, sehingga ini menyebabkan pendapatan bersih yang diterimanya itu lebih kecil, maka mereka dapat menghentikan arus mobilitasnya atau mengurangi niat untuk melakukan migrasi. Lalu dengan tingginya tingkat migrasi masuk itu bisa menyebabkan memunculkan beberapa permasalahan penduduk. Contohnya seperti berkurangnya lahan hijau di perkotaan yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun tempat usaha. Berikut ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian dari Yusni Maulida dengan judul Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Migrasi Masuk di Kota Pekanbaru dengan menggunakan model matematik dan statistik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel upah itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat migrasi masuk di Kota Pekanbaru. Selanjutnya ada penelitian dari Grace Melo dan C.W. Ames dengan judul Driving Factors of Rural of Urban Migration in China dengan menganalisis faktor ekonomi yang mendorong penduduk untuk melakukan migrasi dari desa ke kota. Hasilnya menunjukkan bahwa upah yang tinggi di perkotaan, kesempatan kerja di perkotaan, dan tingkat pengangguran itu mempengaruhi pola bermigrasi. Selanjutnya kita akan membahas kajian teoritik mengenai variabel yang ada pada penelitian ini, yaitu migrasi masuk.
dan upah minimum provinsi atau UMP. Kita mulai dengan migrasi masuk terlebih dahulu. Menurut Lee, para migran akan mengalami perubahan tempat tinggal baik secara permanen ataupun semi permanen, serta perubahan tempat tinggal karena berpindah dalam satu negara maupun antar negara, karena dalam mobilitas tidak ada batasan mengenai suatu jarak yang ditempuh dan dapat dilakukan secara sukarela ataupun keterpaksaan. Berikutnya, ada teori kebutuhan dan stres tentang migrasi masuk ini. Teori ini mengungkapkan alasan seseorang melakukan migrasi itu karena adanya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan psikologi. Jika terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan stres, dan tingkat stres seseorang tergantung dari proporsi pemenuhan kebutuhannya. Semakin baik kebutuhan manusia itu terpenuhi, maka tingkat stresnya pun akan semakin rendah. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat stres, maka akan memunculkan keputusan untuk migrasi. Sedangkan menurut Everett Ashley, ada 3 faktor pendukung utama dalam migrasi, yaitu kurang berkembangnya perekonomian dan peluang, kurangnya lapangan pekerjaan, dan persepsi pribadi. Berikutnya, melalui konsep nodal yang dikemukakan oleh Bintarto, menekankan terdapat sifat ketergantungan fungsional. Penduduk cenderung berkumpul pada pusat kegiatan perekonomian seperti di perkotaan. Kota dan wilayah belakangnya itu akan saling tergantung. Berdasarkan teori tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk yang dipengaruhi oleh jarak antara pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada di sekitarnya dan dipengaruhi oleh faktor ketergantungan antara wilayah-wilayah tersebut dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, kajian teoritik mengenai upah minimum provinsi. Menurut teori ekonomi, upah minimum provinsi itu sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Di dalam teori ekonomi, jenis pendapatan pekerja atau pembayaran kepada para pekerja dinamakan upah. Dan menurut Devanto dan Putu, upah minimum merupakan suatu penerimaan bulanan minimum atau terendah sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawannya atau tenaga kerjanya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Di sini menurut Rusli ada upah minimum itu dapat terbagi menjadi upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan upah minimum berdasarkan sektor atau subsektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Di dalam penelitian ini menggunakan data dengan periode tahun 2010 hingga 2015 dengan ruang lingkup penelitiannya yaitu 16 provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Data ini bersifat kuantitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi atau lembaga pemerintahan terkait tahun 2010 hingga 2015. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya yaitu tingkat upah minimum provinsi dan variabel terikatnya yaitu migrasi masuk. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode ex post facto. Metode ex post facto ini adalah penelitian yang terjadi ketika variabel-variabel bebas telah terjadi saat peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Berikutnya, adapun teknik analisis data dengan menggunakan uji spesifikasi model regresi data panel. Itu dapat melalui model common effect, model efek random, dan model efek tetap.
Variabel penelitian, variabel independennya yaitu upah minimum provinsi yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi saja. Upah minimum provinsi dalam penelitian ini diukur dengan UMP per bulan yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 sampai 2015. Sedangkan variabel dependennya yaitu migrasi masuk, merupakan jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah tujuan. Migrasi masuk yang diteliti dalam penelitian ini diukur dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk antar provinsi yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 hingga 2015. Berikutnya ada deskripsi datanya mengenai migrasi masuk. Migrasi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung tidak merata. Migrasi yang tinggi hanya terjadi pada beberapa daerah tertentu saja. Tujuan utama para migran yaitu provinsi dengan siklus perekonomian yang baik. Setelah ini kita akan melihat gambar mengenai tingkat migrasi masuk tahun 2010 sampai 2015. Dan itu didominasi di Pulau Jawa sebagai provinsi tujuan migran. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2010 tujuan utama migran ini yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pada tahun 2011 pun ketiga provinsi itu tetap menempati wilayah yang paling diminati para migran. Sedangkan provinsi dengan jumlah migran masuk terendah pada tahun 2010 itu ditempati pada Provinsi Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Pada tahun 2012 sampai 2015, provinsi yang berada di Pulau Jawa itu masih menjadi tempat favorit untuk menjadi tujuan migrasi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dan provinsi yang menjadi provinsi terendah dalam tujuan migran yaitu Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Berikutnya deskripsi data mengenai upah minimum provinsi. Upah yang diterima biasanya diukur dengan produktivitas tenaga kerja, sementara produktivitas dapat tercermin dari pendidikan dan pengalaman kerja. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui beberapa proses yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Berikut ada gambar mengenai tingkat upah minimum provinsi tahun 2010 sampai 2015. Berdasarkan gambar tersebut, itu setiap provinsi mengalami peningkatan UMP setiap tahunnya. Namun ada 4 provinsi dalam 2 tahun terakhir itu tidak mengalami kenaikan. Provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Ini dikarenakan karena Jakarta merupakan ibu kota dan termasuk pusat perekonomian negara. Tinggi rendahnya tingkat UMP ini bisa disebabkan oleh KHL. KHL itu kebutuhan hidup layak di tiap provinsi yang berbeda. Penetapan UMP berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat upah minimum provinsi. Di sini dijelaskan bahwa UMP itu secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap migrasi masuk. Ini juga didukung
dengan teori yang dikemukakan oleh Lewis bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan perbedaan upah antara pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil variabel upah secara parsial berpengaruh terhadap keputusan minat melakukan mobilitas. Karena UMP tidak secara mutlak atau tidak secara menyeluruh mempengaruhi tingkat migrasi masuk di suatu provinsi, maka pasti ada faktor lain yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Tingginya PDRB itu dinilai dapat mensejahterakan masyarakat di provinsi tersebut. PDRB pada tingkat regional itu merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam satu tahun tertentu. Atau PDRB bisa juga dikatakan sebagai output produksi yang ada di dalam wilayah regional. Output produksi ini berpengaruh terhadap kelancaran arus kegiatan ekonomi. Semakin baik PDRB suatu wilayah, maka akan baik pula potensi sumber penerimaan wilayah tersebut. Berikut dapat kita lihat gambar PDRB pada tahun 2010 sampai 2015. Berdasarkan gambar di atas, jumlah PDRB tertinggi itu pada Provinsi DKI Jakarta dan PDRB terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. DKI Jakarta selama tahun 2012 sampai 2015 itu menempati posisi tertinggi dengan rata-rata PDRB-nya 1.494.559.000. Sedangkan Bangka Belitung selama 6 tahun berturut-turut berada di posisi terbawah tingkat PDRB-nya. Selain upah minimal provinsi, PDRB, ada satu faktor yang mempengaruhi tingkat migrasi masuk, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja menurut Sukirno adalah suatu keadaan di mana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Berdasarkan gambar di atas yang mengenai tingkat kesempatan kerja tahun 2010 sampai 2015, kesempatan kerja tertinggi itu berada pada Jawa Tengah tahun 2012 dan yang terendah ada di Kepulauan Bangka Belitung. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini bahwa hasil perhitungan menunjukkan bahwa UMP atau upah minimum provinsi memiliki pengaruh parsial terhadap migrasi masuk di wilayah Indonesia bagian barat pada tahun 2010 sampai 2015. Ini artinya tingkat migrasi masuk di suatu provinsi tidak hanya tergantung kepada UMP. Perbedaan UMP antar daerah asal dan daerah tujuan merupakan salah satu alasan bagi penduduk melakukan migrasi. Namun, jika provinsi asal juga mengalami kenaikan UMP, para calon migran akan memilih untuk tetap tinggal di daerah asal. Rekomendasi kebijakannya, yang pertama, pemerintah sebaiknya melakukan pemantauan dalam permasalahan upah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak hingga para penduduk tidak perlu lagi melakukan migrasi jika di daerah tempat tinggalnya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perlu adanya pemerataan pembangunan di seluruh aspek, baik di daerah tujuan atau di daerah asal, sebagai upaya melakukan pemerataan tingkat migrasi masuk. Dan yang terakhir, diharapkan seluruh pelaku ekonomi untuk bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.